Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my podcast. Ya, podcast kali ini kita akan menjelaskan tentang definisi dewasa menurut bokap gue. Nah, bagaimana tuh ya kira-kira definisi beliau? So, langsung aja kita dengarkan dan ambil manfaatnya. Check it out. Wait, pertanyaan dulu. What you think about someone have to adult? Dewasa, seseorang yang udah dewasa itu kayak gimana menurut Bapak Kek? Jadi pendewasaan itu dibagi beberapa tahapan. Ada orang dewasa secara intelektual, secara pemikiran mungkin dia sudah dewasa karena banyak pengaruh-pengaruh asupan ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan. Tapi belum tentu dia dewasa secara emosional ketika menghadapi masalah. Mungkin masih tidak dewasa, jadi masih gegabah menghadapi orang, masih tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Mungkin dia dewasa secara intelektual tapi tidak dewasa secara emosional. Dewasa secara emosional itu di tengah-tengah kehidupan, ketika kita punya problem, punya masalah. Kalau dalam bahasa agama, semua itu bentuknya ujian. Nah, yang menentukan itu adalah respon positif, positive respon. Positive respon itu ketika nikmat, ketika suasananya enak, maka respon positifnya adalah bersyukur. Nah, respon positif ketika diuji dengan ujian, dengan musibah, respon positifnya adalah sabar. Orang yang tidak dewasa, dia cenderung menolak ketentuan itu, cenderung menyalahkan orang lain ketika kegagalan dalam kehidupan. Bahkan ada yang cenderung menyalahkan Tuhan ketika dia diuji dengan berbagai cobaan. Jadi ada yang dewasa secara intelektual tapi tidak dewasa secara emosional. Ada orang yang mungkin secara intelektual dia tidak pernah S1, S2, bahkan tidak pernah sekolah, tapi dia ketika menghadapi masalah lebih tenang, lebih bisa mencari fokus pada solusi bukan fokus pada masalah. Dia mungkin secara intelektual tidak kelihatan, tapi secara emosional karena latihan dalam kehidupan dia lebih matang, lebih dewasa. Tapi ada satu lagi dewasa secara spiritual. Dewasa secara spiritual ini ketika dia melibatkan Allah dalam setiap kejadian yang dia hadapi. Jadi ada sebuah keyakinan God consciousness. Jadi keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama, dalam rukun iman yang terakhir itu adalah yakin kepada qada dan qadar. Sehingga dia berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi dia semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dewasa secara spiritualitas. Misalkan bagaimana tadi contohnya orang yang tidak dewasa secara emosional. Seringkali ketika dihadapkan pada masalah, dia hanya fokus pada masalah tapi tidak fokus pada solusi. Misal ibu-ibu kemudian dia nyuruh anaknya goreng tempe, tempenya gosong. Jadi yang dia masalahkan adalah gosongnya itu ya. Dan yang gosong apa? Tempenya. Jadi kalau dia jadi cari solusi, bagaimana cara jalan keluarnya? Goreng lain. Ambil tempe baru, goreng lagi, makan, yang gosong lupakan. Ya. Tapi kalau orang fokus pada masalah, dia tidak cari tempe baru untuk digoreng lagi. Dia menyalahkan anaknya. Ya, padahal yang gosong adalah tempenya, tapi yang terus disalahkan adalah anaknya. Bahkan bukan ada anaknya aja. Ya, nenek moyang anaknya. Misalkan, anak siapa kabane buyan yang goreng tempe lagi dek pacak. Ya. Jadi dia pendewasaan emosi itu di antaranya adalah fokus pada solusi bukan fokus pada masalah. Masalah untuk dicarikan jalan keluarnya. Masalah membuat kita bertahan dan
bertuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ngelihat orang itu udah dewasa atau enggak tuh tergantung cara sikapnya. Ya benar. Just that. Ada dia yang mungkin pintar, tapi ada masalah dikit ngambek. Baru dia omongin dikit, ini proses pendewasaan yang terhambat. Nah, kalau cewek ngambek itu wajar aja. Ya. Kan pakai emosional, pakai apa namanya perasaan. Tapi kan apa namanya tuh waktu ngambeknya itu yang dilihat ya maksudnya enggak. Ya. Pembelaan ya, pembelaan. Ya, ada orang yang umurnya sudah dewasa, sudah 20 tahunan, tapi ngambeknya ngambek anak-anak. Ya, itu artinya ada satu teori lagi, ada psikoanalis. Psikoanalis itu Sigmund Freud. What is that? Namanya Sigmund Freud. Segmen fruit. Ya, Fruit itu fruit. nama orang. Ya, Freud. Ya, dia tokoh psikoanalis. Dia menyatakan bahwa perkembangan manusia itu punya tahapan-tahapan. Jadi baru lahir sampai usia 2 tahun, usia menyusui, anak-anak itu tahap kebutuhannya disebut dengan tahap oral. Jadi dia menyuarakan segala kebutuhannya itu lewat mulut. Ketika dia lapar, nangis. Ketika dia kencing, nangis. Ketika dia sakit perut, nangis. Atau dia digigit nyamuk, nangis. Ya. Nah, sehingga dia upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu murni hanya lewat mulut. Dia berusaha ini menggapai sesuatu. Kalau dia ada yang bisa dia pegang, biasanya dia masukkan ke dalam mulut. Seandainya tidak ada yang bisa dia pegang, maka anak-anak kecil itu dia masukkan jari jemarinya ke mulut. Inilah tahap perkembangan yang disebut dengan tahap perkembangan oral. Tahap perkembangan berikutnya disebut dengan tahap perkembangan anal. Dia mulai sudah bisa jalan, main-mainkan kencing, ngobok-ngobok ya kotoran. Itu sering ya main-main di selokan, ya. Teh apa teh kambing dikiranya permen. Ya. Jadi kalau dia sudah dewasa, cuman masih gawainya main-main kotoran seperti itu, ini tahap perkembangan yang terhambat. Kemudian masuk usia SD kelas 5, SD kelas 6, masuk SMP, itu sudah masuk tahap perkembangan genital. Ya, dia sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, mulai ada apa? Di usia kelas 5, kelas 6 SD itu sudah mulai apa ada. namanya itu namanya? Ya, apa namanya? walaupun dia belum mampu untuk mengungkapkan. Lagi masa-masa puber. Dan ini semuanya adalah kebutuhan perkembangan yang konkret, jelas nyata. Nah, semakin dewasa orang itu kebutuhannya semakin abstrak, semakin tidak kelihatan. Ketika dia sudah membutuhkan rasa damai, diperhatikan lawan jenis, itu sudah mulai samar, sudah mulai abstrak. Tahap berikutnya dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya, masih kelihatan. Tapi kemudian di akhir hayat sudah mulai umur 50 tahun, dia sudah membutuhkan kedamaian, butuhkan ketenangan, itu sudah semakin abstrak. Jadi semakin dewasa seorang itu, maka kebutuhannya juga semakin abstrak. Ya, dia membutuhkan kedamaian. Makanya dia tahan berlama-lama wirid, doa di malam hari. Ya. Nah, tapi di usia 45 sampai 50 itu masih menggebu-gebunya kebutuhan yang masih konkret. Orang mau kejar jabatan, orang mau cari popularitas. Ya. Lihat mengapa pemerintah meletakkan ya kalau pekerja-pekerja itu usia pensiunnya itu di usia 60-an, 58. Karena pada saat itu sebenarnya produktivitas mereka sudah mulai turun, yang dibutuhkan adalah ketenangan batin. Ya. Nah, ada orang yang usianya sudah 50-60 tahun itu, tapi masih saja ingin mencari tingkat kebutuhan yang konkret. Dunia. Itu artinya dia mengalami keterhambatan perkembangan kepribadian. Mental ya. Jadi kalau umurnya sudah lebih dari 60 tahun masih berpikir tentang jabatan, harta, itu ada keterhambatan perkembangan.
mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah salam lagi. Bukan, kau tuh untuk tugas untuk. And there is one question else. Apa ya bahasa Inggris? Gimana? Menurut ayah, dalam pandangan ayah, aku ini dewasa apa belum? I think is not enough. Ada sisi-sisi yang mungkin ada sudah tanda-tanda kedewasaan itu sudah ada, tapi ada sisi-sisi lain kekanak-kanakannya masih. Yeah, of course. Ya, That is sisi-sisi angle. lain ya siapapun itu seperti itu. Jadi ada proses pematangan kedewasaan itu ada yang ditempa lewat pendidikan. Ada orang yang dewasa itu ditempa lewat sulitnya hidup. Nah, anak-anak yang mungkin dihadapkan pada persoalan kehidupan yang sulit, dia mandirinya akan lebih cepat. Rasul itu karena dia ditinggal oleh ibunya ketika dia dalam kandungan, salah. Gimana? Ditinggalkan oleh ayahnya dalam kandungan, umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibunya, kemudian dia diasuh oleh kakek, umur 9 tahun juga ditinggal oleh kakeknya, diasuh oleh paman. Sementara pamannya ini punya banyak tanggungan anak, yang membuat Rasul harus menjadi seorang yang mandiri. Muhammad remaja itu sudah mandiri, dia sudah berkarya lewat peternakan, lewat perdagangan. Nah, situasi lingkungan yang menempa dia, akselerasi percepatan dia untuk menuju dewasa. Kenapa hari ini anak-anak lambat dewasa, termasuk Iu? Ya, karena barangkali, Mohon maaf. ya barangkali karena cara pola hidup yang dihadapi berbeda dengan anak-anak dulu. Coba tanya sama nenek, waktu nak kalangan berapa puluh kilo jalan kaki. Nak sekolah sepatu dilepas dulu ya, baru ya di sekolah baru dipakai misalkan. Ya apa seragam sekolah. Nak balik itu di dusun dulu, di masa ayah, anak-anak SD itu sudah biasa ditinggalkan oleh orang tuanya di kebun, sehingga harus masak. Kelas 2, kelas 3 SD itu lah biasa masak nasi, itu pun pakai puntung. Kalau masak nasi sekarang kan masuk ke streng, niup api, diingatkan sudah masak nasinya, puntungnya harus dilempar ke mana? Ke bawah, karena dapurnya dapur tanah itu kan. Nah, ternyata sulitnya hidup seperti itu menempa anak-anak zaman dulu lebih cepat dewasa. Ya, Nggak ada cerita zaman dulu tuh kelas 6 SD masih dibajui. Ya, tanya sama nenek dulu. Aku tidak ya masih makan nak disuapi. Nah, itu Adi Haidar itu. Ya, jadi karena hidup di zaman yang berbeda, mungkin proses perkembangan dan pendewasaan juga berbeda. Orang-orang tua dulu kalau dihadapkan dengan komputer dan mungkin dia ini. Nah, hari ini anak-anak sudah biasa mengakses berita lewat internet. Jadi dalam kehidupan itu selalu ada plus minusnya. Ya, karena kita hidup itu sesuai dengan pada zamannya. Ya. Satu sisi lain ayah jengok sudah ada tanda-tanda kedewasaan, cari problem solving, tapi pada kondisi tertentu kekanak-kanakannya masih. Cause I'm girl, that girl it's menggunakan perasaan, hanya juga cewek ya, tapi sisi lain manusia itu memang punya modalitas dasar yang berbeda-beda. Ya, tadi ya, ada manusia yang kinestetik, ada manusia yang audio visual, ada manusia yang visual. Ya, ada manusia itu yang mudah menangkap pelajaran itu lewat apa yang dia lihat. Ada yang apa yang dia dengar, ada yang lewat rasa. Emosi itu lebih pada rasa ya. Nah, sebenarnya pendewasaan itu orang lebih fokus sering lihat pada pendewasaan emotional question. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan podcast hari ini, malam ini atau pagi ini, siang ini, ya terserah kalian mau dengarnya kapan. Semoga bermanfaat, ambil manfaatnya, dan mohon yang buruk mohon maaf kalau ada suara-suara gue yang gadung, suara gue yang
ngakaknya minta ampun, mohon maaf. Emang kayak gitu kok gue orangnya, apa adanya, apalagi depan bokap gue. Terima kasih banyak untuk kalian. Thank you very much for your listen our voice, and until I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next podcast.